Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak ibu, ikhwani wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir dalam kajian rutin setiap Ahad pagi di pondok kita yang tercinta, Pondok Ibnu Abbas As-Salafi. Semoga perjalanan kita menuju tempat ini menjadi perjalanan yang memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk-duduk kita di majelis ta'lim kita ini adalah menjadi taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, raudhah min riyadil jannah, yang memberikan kedamaian, ketentraman, ketenangan hati untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua di hari kita ini, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ahad yang ketiga yaitu pembahasan tentang tazkiyatun nafas atau manajemen hati, manajemen qalbu. Kita belajar dari para ulama bagaimana cara untuk memanage, mengatur jiwa-jiwa kita, dan bagaimana supaya hati kita tetap bersih dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati. Pembahasan ini kita ambil dari kitab yang ditulis oleh ulama besar dari kota Madinah, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Badr hafizahullah. Kitab Asrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, ada 10 kaidah, 10 tips untuk kita bisa membersihkan jiwa-jiwa kita dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati. Pertemuan pertama kemarin kita sudah mulai dari muqaddimah, pendahuluan, dan pertemuan pada pagi hari ini kita mulai masuk kaidah yang pertama atau tips yang pertama untuk meraih kebersihan hati. Yang pertama, kata Syekh, al-qa'idatul ula at-tauhid aslu ma tasku bihin nufus, yaitu at-tauhid. Kaidah yang pertama yaitu ilmu at-tauhid, yang mana tauhid ini adalah aslu, dasar atau pondasi kebersihan hati seseorang. Jadi mustahil orang bisa membersihkan hatinya atau jiwanya tanpa ada
pondasi tauhid yang kuat dalam dirinya. Ya. Kata beliau, inna tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana. Tauhid merupakan tujuan. Ya. Tauhid merupakan tujuan Allah menciptakan kita dan mengadakan kita di dunia ini. Jadi, supaya kita mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya jin dan manusia itu mau menyembah hanya kepadamu. Liya'budun yaitu yuwahhidun, supaya mereka mau mentauhidkan aku saja. Kemudian kaitannya dengan kebersihan jiwa atau hati, ya, karena penyakit hati yang paling besar, paling bahaya itu adalah kesyirikan. Jadi syirik adalah kotoran yang paling kotor, penyakit hati yang paling berbahaya dibandingkan penyakit-penyakit yang lain. Maka tauhid ini menjadi prioritas, ya, menjadi prioritas dalam kebersihan jiwa sebelum membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang lain. Jadi jangan sampai ada orang dia tidak punya penyakit iri, dia tidak punya penyakit dengki atau sombong, tapi jiwanya terjangkiti penyakit syirik. Jadi dia lolos dari penyakit-penyakit yang ringan dibandingkan kesyirikan, tapi di dalam jiwanya malah mengendap penyakit yang paling akut, paling parah. Sehingga ada istilah yang penting akhlaknya mulia, meskipun dia masih menyembah kuburan. Yang penting dia sama orang baik, tapi dia masih suka datangi dukun, dia masih nyimpan jimat. Yang penting akhlaknya mulia. Dia mulia akhlaknya kepada orang manusia, tapi kurang ajar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kesyirikan. Allah adalah zat yang paling layak untuk kita berikan akhlak yang mulia, yaitu dengan mentauhidkannya, meminta hanya kepadanya, meninggalkan segala sesuatu di luar Allah SWT. Tidak pernah kita minta, tidak pernah kita berlindung kecuali hanya kepada Allah. Jadi mulia kepada Allah akhlak kita, kemudian baru kepada manusia. Jadi ada orang kebalik, Masya Allah luar biasa, sumeh, grepian, mulia sama orang-orang, padahal dia memiliki akidah yang rusak. Ini bukan orang baik di mata Allah SWT, meskipun dia baik di mata manusia. Akhlak yang paling mulia adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam buku ini dikatakan oleh Syekh bahwa orang-orang musyrik itu orang yang tidak bisa bersih jiwanya, orang yang tidak bisa meraih tazkiyatun nafs karena kesyirikan. Jadi Syekh Abdul Razak di sini mengutip sebuah ayat di dalam surah Fussilat, Fussilat ayat 6 dan ayat 7. Wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik. Allah katakan di sini celaka bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna zakat,
Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang tidak diberi Allah az-zakat, yaitu kebersihan jiwa. Jadi kesyirikan itu selama masih ada pada diri seseorang, nggak bisa dia mentazkiyah nafas, membersihkan dirinya. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka nanti di akhirat adalah orang-orang yang termasuk mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang musyrikin itu tidak bisa meraih kebeningan, kebersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Karena apa? Tauhidnya kosong. Tauhid itu adalah pondasi awal bagi orang-orang yang mau mencapai kebeningan, kebersihan jiwa. Ya, itu ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Kemudian ayat tersebut ya ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Makna la yu'tuna zakah, mereka tidak diberikan kebersihan jiwa, yaitu la yashhaduna alla ilaha illallah. Jadi orang-orang musyrikin itu karena tidak bersyahadat, tidak bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Mereka masih menyekutukan Allah. Itu makna mereka tidak diberikan kebersihan jiwa. Jadi kebersihan jiwa bisa diraih dengan tauhid dalam diri kita yang kuat, yang kokoh, yang bakoh, yang tangguh, sehingga tidak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi Fir'aun, ya, di dalam surat An-Nazi'at, ya, maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah SWT supaya Fir'aun ini membersihkan jiwanya. Jadi makna membersihkan jiwa di sini adalah supaya Fir'aun itu mau mentauhidkan Allah SWT. Jadi artinya kebersihan jiwa tidak bisa diraih kecuali dengan mentauhidkan Allah. Dalam surah An-Nazi'at, Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu temui Fir'aun, karena Fir'aun sudah menjadi taghut, ngaku Tuhan, ngaku sesembahan, berlebih-lebihan, melampaui batas. Kemudian kata Allah kepada Nabi Musa, faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah kepada Fir'aun, maukah engkau membersihkan diri, antazakka. Ini yang digarisbawahi. Maukah engkau membersihkan hatimu, antazakka. Di tafsirnya para ulama mengutip tafsir dari Abdullah bin Abbas, makna ila antazakka, Fir'aun disuruh mentazkiyah nafas, maknanya adalah antuwahhidallah. Jadi kamu mentauhidkan Allah. Jadi tauhid itu sama dengan tazkiyatun nafs. Jadi katakan kepada Fir'aun, wahai Musa, kamu tazkiyah dirimu, kamu bersihkan dirimu, ya, dengan cara mentauhidkan Allah SWT, menyembahnya kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Aku akan bimbing kamu, kata Nabi Musa, aku akan pimpin kamu wahai Fir'aun, ila rabbika, menuju Rabbmu, Tuhanmu, fatahsya, sehingga engkau menjadi hamba Allah yang takut. Poinnya adalah ayat yang 18 tadi. Ya, faqul hal laka ila an tazakka. Jadi mendakwahkan tauhid, menyuruh Nabi Musa menyuruh Fir'aun untuk
bertauhid kepada Allah dengan kata-kata apa? Antazakka, yaitu membersihkan jiwa. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara tazkiyatun nafs dengan tauhid. Maka ini menjadi kaidah yang pertama, yang menjadi pondasi awal. Tauhid kita kudu bener. Tauhid kita harus bagus jika ingin menjadi hamba Allah yang bening hatinya, yang bersih jiwanya dari kotoran-kotoran, noda-noda, penyakit-penyakit hati. Karena tauhid itu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah dan pemahaman kita yang benar kepada asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mau iri dengki itu di kepala kita muncul bahwa Allah itu Allamul Ghuyub. Bisa, Allah itu Maha tahu semua yang gaib di dalam diri kita. Orang nggak tahu. Ekspresi kita kadang menipu. Padahal ada niat iri dengki di sini yang jahat. Ini kalau orang nggak paham tauhid, di antara tauhid asma wa sifat, dia nggak akan mengerti bahwa Allah tahu apa yang terbetik di dalam jiwamu, dalam hatimu. Dohirnya manis, ya, dohirnya senyum, padahal hatinya busuk, hatinya jahat. Nggak akan terjadi bagi orang yang paham tauhid kepada Allah. Tauhid ada 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, asma wa sifat ini memahami nama-nama Allah, sifat-sifatnya Allah. Allah Maha tahu segala yang tersimpan di dalam hati, yang gaib, yang tidak kelihatan. Allah Maha membalas, Allah Maha menutupi aib. Nah, itu semua kita harus tutupi, wasattar, sehingga tumbuh rasa takut untuk mengikuti hawa nafsu, berbuat jelek atau penyakit hati yang ada dalam diri kita. Itu tadi bahwa Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun untuk mentauhidkan Allah, tapi dengan kalimat tazkiyatun an-nafs. Wahai Fir'aun, tazkiyatun nafslah dirimu. Maknanya adalah tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, tauhid di dalam diri kita itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pohon yang kuat, yang kokoh. Ya. Silahkan dicatat, yaitu surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 24 sampai ayat 26. Ini permisalan kalimat tauhid yang ada di dalam diri kita, yaitu diumpamakan seperti pohon yang kuat, pohon yang baik. Kemudian ketika Rasul tanyakan kepada para sahabat, pohon apa itu? Pohon kurma. Pohon kurma. Allah SWT berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan, tidakkah kamu perhatikan, alam taro, kaifa bagaimana, daraballahu Allah memberi, daraballahu mathalan memberi perumpamaan, memberi permisalan, kalimatan thayyibatan untuk kalimat yang baik. Kalimat thayyibah di sini la ilaha illallah, tauhid. Kasajaratin thayyibatin, seperti laksana pohon yang bagus, yang baik. Asluha tsabitun, yang akarnya, ya, oyotnya itu tsabit, kuat, teguh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Ya, karena kuat, bagus sumbernya,
oyot-oyotnya keras, oyot-oyotnya kuat, akhirnya dahannya pun lebat, pohonnya rindang, naungannya luas, hidup. Dan itu tu'ti ukulaha, pohon itu memberikan buahnya kullahinin bi'idni rabbiha, pada setiap musim. Kullahinin, setiap musim pohon ini memberikan buahnya, rutin ngasih buah kepada orang-orang yang sekitarnya. Bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seperti ini bagi manusia supaya kita semua manusia itu yatadzakkarun, ingat dan bisa mengambil ilmu. Jadi tauhid ini diumpamakan seperti pohon yang kuat tadi, yang kokoh tadi. Itulah menjadi modal utama di dalam diri kita juga. Mustahil orang itu sholatnya bagus, cabangnya bagus. Jadi cabang tadi amal-amal sholat. Kalau pokoknya, pondasinya atau akarnya ini tidak ada, maka rukun Islam itu yang pertama adalah apa? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadah. Baru sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa syahadat di nomor satu kan? Karena nomor satu ini jika bagus, maka nomor 2, 3, 4, 5 juga bagus. Karena nomor satu ini menjadi kunci diterimanya amal kita. Ikhlas, tauhid yang bagus itu menjadi syarat diterimanya sholat kita. Ya betul. Puasa kita diterima Allah kalau kita ikhlas. Kemudian syahadat yang kedua, bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah mengikuti sunnah beliau, menjadi syarat yang kedua. La ilaha illallah itu syarat yang pertama, ikhlas. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, syarat yang kedua yaitu ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Salat kalau nggak ikhlas dan mengikuti Nabi ditolak, kan di nomor satu kan. Tapi jika nomor satu ini udah rusaklah 2, 3, 4, 5 syarat-syarat atau rukun-rukun dari agama Islam. Maka nguri-nguri menjaga rukun yang pertama ini adalah wajib dan mutlak untuk kita semua. Maka para asatidzah, para guru-guru kita selalu ngajari tentang akidah. Bukunya juga cuma kitab tauhid, diulang-ulang terus. Untuk urusan fikih, masalah sholat, zakat, puasa, haji mungkin kita sekali 2 kali ngaji cukup ilmunya. Tapi untuk akidah, seumur hidup kita wakafkan waktu kita untuk belajar ilmu tersebut, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah merasa puas. Kadang ada orang ngaku faham tentang tauhid, padahal baru tataran teori. Gimana? Baru faham masalah teori. Ya. Ilmu-ilmunya baru ngerti, tapi ketika diaplikasikan di masyarakat, dia masih bingung. Ini syirik bukan? Ini bagaimana ngadepi orang kayak gini? Bagaimana nasihati orang yang datang ke dukun setiap kali ini? Teori yang dia punya ternyata belum bisa diaplikasikan, diterapkan. Nah, PR kita adalah jangan sampai kajian kita selama ini tentang tauhid, tentang akidah itu berhenti cuma di wawasan, di ilmu, dan di teori saja. Kalau bisa kita menasihati orang dengan ilmu yang kita punya, syukur-syukur kita bisa berdalil di hadapan orang itu. Kita bisa mengatakan man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang datang ke dukun
bertanya kepada dukun, kemudian membenarkan apa yang diomongkan dukun, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus berdalil seperti itu, nggak cuma iso ngelarang. Jadi PR kita adalah bukan mengoleksi ilmu saja. Ilmunya banyak, pinter banget. Tapi ketika kita dihadapkan dengan masalah di masyarakat, kita kadang nggak berani, bahkan nggak bisa. Jangankan di masyarakat, di dalam keluarga kita sendiri, kita suka nggak bisa nasihati orang yang kita cintai di rumah. Istri jelas-jelas nggak pas kelakuannya, nggak bisa nasihati. Atas nama sayang, atas nama cinta, nggak tega. Si istri juga begitu. Ini nasihat dikira marah-marah, ya betul. Ditegur, dinasihati, malah disangka kita sedang marah-marah sama dia. Akhirnya baper, akhirnya nggak tegur sapa, neng-nengan. Jadi ilmunya nggak kepake. Seharusnya dinasihati itu seneng, karena ciri orang Islam itu minta nasihat. Dan yang dimintai nasihat harus memberi nasihat. Idza stansahaka fansahhu, jika orang minta nasihat, dinasihati. Senang sama nasihat itu, karena agama ini nasihat. Innamal dinu an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Jadi jangan sampai pelajaran atau yang disampaikan oleh guru-guru kita tentang akidah itu berhenti di wawasan. Oh, aku ngerti. Maka ilmu sholat kita bisa sudah paham, ilmu fikih yang lain, zakat, puasa, haji, itu gak butuh waktu lama kita belajar itu. Tapi untuk memahami rukun yang pertama, ilmu akidah, ilmu tauhid, mbok jenengan bendinten bahas kitab tauhid sampai akhir hayat jenengan, ilmu akidah, ilmu tauhid itu gak akan pernah bisa habis. Ini bukti bahwa kita ini jangan pernah merasa bosan, jenuh dengan kajian sing temanya tauhid. Kitab tauhid meneh, kitab tauhid. Saya sudah khatam 5 kali itu, Ustaz. Khatam dalam tataran teori aja. Tapi dalam aplikasi masyarakat kita masih banyak teman-teman yang masih bertanya, Ustaz ini gimana? Padahal dia udah khatam ngaji itu, masih bertanya begitu cara menanggapi, mengatasi, menasihati orang-orang yang terjerumus dalam amaliyah syirikan di masyarakat. Nah, kadang perlu kita kosongkan lagi diri kita. Nah, pas ngaji itu gelasnya dikosongi. Jangan merasa udah lebih tahu dulu dalam masalah akidah, supaya Allah kasih berkah kepada gelas kita tadi, hati tadi, sehingga betul-betul ilmu itu tidak hanya menjadi wawasan, tapi bisa membantu kita dalam beramal dan berdakwah. Karena itu fungsi. Jadi ilmu tidak hanya terpendam dalam diri, digupek diri, tapi juga bermanfaat untuk orang sekeliling kita, terutama yaitu untuk keluarga kita. Anaku anfusakum wa ahlikum nar. Tugas kita pertama adalah keluarga kita selamat dulu, baru orang lain. Jadi jangan kita kenceng sama orang lain, sama keluarga sendiri malah lembek, nggak berdaya. Sama orang lain pinter, marah-marah ya kan, tapi sama istri, anak sendiri nggak berani. Padahal tahapannya apa tadi? Keluarga dulu, baru orang lain. Diri kita, keluarga, baru orang lain. Ini. Kemudian di ayat berikutnya Allah SWT mengumpamakan kesyirikan itu, ya, lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Itu seperti pohon yang jelek, pohon yang busuk. Kalau tadi pohon yang baik tadi diumpamakan adalah pohon kurma, nahlah. Pohon yang busuk ini adalah handollah.
Hamdolah itu pohon yang buahnya itu pahit. Buah apa? Mas Joko, moco pahit ya Mas. Ada. Benar. Buah apa Mbak? Moco, ngerti? Yang hijau, rasanya pahit kabeh gak ada fungsine. Dari kulit sampai dalam itu gak kanggo kan. Dulu kalau masa saya waktu kecil tak bal-balan. Bal-balan ditendangi, digajuli gitu karena nggak enak semuanya, dari mulai kulit sampai isi itu nggak ada gunanya. Hamdolah, buah mojo, nggak tahu nih kalau namanya. Allah SWT mengatakan wa masalu kalimatin khabithah, permisalan kalimatin khabithah, kalimat yang buruk yaitu kesyirikan, lawan dari la ilaha illallah. Kasajaratin khabithatin, yaitu seperti diumpamakan pohon yang khabithah, pohon yang busuk. Khabithatin istussat min fawqil ardi, yang mana akar dari pohon ini udah tercerabut dari permukaan bumi, ya enggak kuat ya. Wa malaha min qarar, jadi tidak bisa tegak sama sekali. Malaha min qarar, enggak bisa kokoh sama sekali, rapuh. Ini perumpamaan yang Allah berikan untuk orang yang bercokol di dalam dirinya kesyirikan, lawan dari kalimat at-thayyibah, syajaratin thayyibah. Maka ini kalimat khabithah, syajaratin khabithah. Jadi ini pondasi. Ya, kita harus punya akar ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ketika sahabat Mu'ad bin Jabal diutus dakwah ke negeri Yaman, Rasul mengingatkan materi yang harus kamu sampaikan nanti di sana adalah materi tentang tauhid. Ini dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasul mengutus beliau ke negeri Yaman untuk babat alas, untuk dakwah awal-awal di negeri Yaman. Rasul membriefing Nabi Mu'ad bin Jabal bahwa nanti yang akan kamu temui di sana masyarakatnya adalah dari ahli kitab, yaitu dari Yahudi dan Nasrani. Ini penting bagi para dai kita semua. Kalau kita mau ngisi kultum atau khutbah Jumat atau kajian apapun di sebuah masyarakat, kenali dulu masyarakatnya. Apakah terpelajar? Apakah udah pada ngaji? Udahkah kenal pemahaman Islam yang benar? Ataukah dari para awam atau malah abangan yang ngaji juga baru kali itu pun karena ada sembako, mau ngaji karena ada sembako datang. Jadi ada orang-orang yang levelnya masih seperti itu. Ngaji kalau ada manfaat yang dia dapat secara dunia tidak masalah. Orang seperti itu memang ada levelnya dan itu tidak masalah. Rasul pun membolehkan untuk tetap memberikan perhatian kepada orang-orang yang masih mau mengenal Islam tapi harus ada manfaat duniawi yang didapatkan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan di sana. Ada orang datang ke Rasulullah SAW minta sesuatu karena dia masuk Islam, dia minta sesuatu sama Nabi SAW, diberi kambing baina jabalai. Kambingnya ini satu lembah, jangan bayangkan sak lapangan. Jadi bukan 1-2 ekor kambing, dikasih satu lembah baina jabalai. Udah dikasih kambing banyak, dia pulang kampung, woro-woro ke teman-temannya di kampung. Ayo masuk Islam semua, temui Muhammad. Ini aku dapat kambing sedikit. Muhammad tuh kalau ngasih, dia kayak orang nggak takut miskin. Itu kata dia. Bodong-bodong lah Rasulullah. Ngasih nggak Rasul? Rasul tetap kasih. Padahal Rasul tahu
Kata Rasulullah SAW, orang di awal-awal bisa seperti itu, nggak apa-apa. Tapi nanti kata Nabi, ya, Islam akan menjadi sesuatu yang paling dia cintai, melebihi semuanya ini, melebihi kambing-kambing dan sebagainya. Itu harapan Rasulullah SAW. Ternyata betul. Itu hanya di level awal. Dan dia lama-lama akan cinta kepada Islam. Dia akan ngerti makna ikhlas. Ada cerita menarik dari Ustadz Abdul Tuaisika waktu kita dulu main ke pondok beliau di Gunung Kidul. Kajian beliau yang malam Kamis itu didatangi ribuan, 2.000, 3.000, 4.000, sampai 5.000 orang. Dari dusun mana-mana, dari Gunung Kidul, datang pakai sport mini, pakai angkot, pakai truk. Ya, kata beliau dulu cerita, dulu awal-awal nggak sebanyak ini. Dulu awal-awal beliau kumpulkan para donatur untuk nyangoni, ya, masyarakat itu per mobil, per kendaraan solar, atau pokoknya dikasih BBM lah 20.000 sampai 50.000, ada yang 100, rutin disangoni begitu. Terus setelah berlalu kajian, orang-orang yang biasa nerima solar dari beliau, dari panitia tadi, udah nggak mau lagi. Bahkan malah memberi sedekah operasional untuk kajian besar, bahkan memberi snack, memberi nasi kotak, dan mereka patungan untuk bagaimana bisa ngaji rutin ke situ. Jadi jangan cibir, jangan dipaidu orang-orang yang levelnya seperti gelem ngaji goro-goro nek roti. Roti apa? Kamu ngaji goro-goro nek donasi atau ada pembagian jilbab atau apa? Kalau ibu-ibu memang beli begitu, ibu-ibu dikasih jilbab, dikasih. Tapi lambat laun sekarang dihapus semuanya ngaji karena butuh kepada ilmu. Sehingga beliau itu eman-eman untuk keluar daerah, untuk ngisi keluar kota itu eman-eman beliau. Pasti di waktu itu, di hari itu kajian rutin beliau selalu ada, karena nggak mau mengecewakan masyarakat yang sudah dibina bertahun-tahun. Jadi bertahap memang, sampai pondasi tadi kuat. Namanya pohon ditanam ya nggak langsung nancep akarnya, bertahap dia ngelolor sampai dia besar, sampai dia kuat. Akhirnya membuat rindang, ya, daun-daun yang di atasnya, batang-batangnya pun kokoh kuat, tidak tergoyahkan. Mau badai, angin sekeceng apapun tidak akan mudah tercerabut, itu masih kokoh. Itulah perumpamaan untuk tauhid akidah yang kita pahami. Maka jangan sampai hanya berhenti di wawasan, berhenti di ilmu saja, berhenti di pengetahuan. Sayang, tidak akan berefek apa-apa. Maka jarang kita jumpai orang udah ngaji tauhid lama masih aja dia terjerumus dalam perzinahan, masih dia mencuri. Udah ngaji akidah lama dia masih melakukan kemaksiatan yang parah, yang fatal. Berarti apa? Ya tataran teori saja yang dia pahami, tidak merasuk ke dalam dirinya menjadi amal, apalagi untuk mendakwahkan orang lain. Ini yang kita takutkan, bahwa ilmu yang kita pahami, yang kita pelajari selama ini dari para guru-guru kita, asatidzah kita, ya, tidak menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, tapi hanya menjadikan kita lebih tahu, bukan untuk mau beramal dengan ilmu tadi. Ini kekurangan kita. Nah, kita suruh berlindung kepada Allah apa? Min ilmin la yanfa'. Kita suruh berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ulama menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak sampai pada amal. Ilmu yang tidak sampai pada amal. Dia ngerti, faham, tapi amalnya ini yang kurang. Maka ada ungkapan apa? Kita ini bukan krisis orang pinter,
Orang pinter itu melimpah, orang alim itu banyak. Kita krisis amil, orang yang bisa memberi teladan, yang bisa mengamalkan ilmunya sehingga bisa ditiru. Masuk diri kita sendiri di rumah, bagaimana anak kita mencontoh kita sholat berjamaah, anak kita mencontoh kita beramal soleh, karena melihat ayahnya, melihat bundanya, melihat uminya. Bukan dia anak yang justru tidak mendapatkan suguhan teladan di rumahnya sendiri, bertolak belakang. Di rumah dinasihati gurunya, ustadznya, ustadzahnya, ini begini-begini, di rumah dia nggak dapat teladan itu dari orang tua. Ini yang dikhawatirkan. Kemudian yang terakhir, ya, dalam bab tauhid atau akidah ini menjadi pondasi utama atas kebersihan jiwa kita, yaitu sebuah hadis yang mulia di mana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan sholat itu diumpamakan seperti sungai. Ya, kalau kita sholat 5 waktu, maka diumpamakan seperti mandi 5 kali dalam sehari. Dan Rasul bertanya, kalau kamu mandi 5 kali sehari, kira-kira badanmu masih ada kotoran tidak? Tentunya kotoran yang dibersihkan sholat niku bukan daki-daki, ya, bukan apa, bolot-bolot. Apa yang dibersihkan sholat maksudnya? Yaitu kotoran-kotoran di dalam jiwa, di dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmi 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un?" Bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai jernih airnya berada di depan pintu rumah kalian, yang kalian bisa mandi di situ setiap hari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran kalian sedikit pun? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un ya Rasulullah. Tentunya tidak, wahai Rasul. Mandi 5 kali sehari, badan kita nggak akan kotor lagi. Qala, lalu Rasul mengatakan, fadzalika mislus sholawati al-khams. Demikian jugalah permisalan sholat 5 waktu, yamhullahu bihinna al-khataya. Allah akan membersihkan dengan sholat tersebut khataya, kesalahan. Dalam ayat yang lain adalah al-adran, yaitu kotoran. Kotoran apa yang dibersihkan sholat? Itu tadi pertanyaan. Kalau mandi nyemplung kena air, maka kotoran-kotoran badan yang hilang. Sholat, maka kotoran hati, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan selama ini yang dibersihkan. Artinya apa? Ada korelasi antara tauhid dan amal soleh, ya, dengan kebersihan jiwa kita. Ulama sering berpesan, kalau kita bingung mau mulai dari mana untuk membersihkan hati kita, ya, maka mulailah dari sholat. Ini manifestasi dari tauhid tadi. Ya. Jadi kalau jenengan dapat keluhan orang kayak gitu, aku bingung, pengen jadi wong apik, tapi aku mulai kok ngendi? Mulailah dari sholat. Ya, kita mau suruh apa dia? Kalau nggak disuruh sholat dulu dibenerin, maka akan Allah benerin semua keadaan.
Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Shalah itu yang paling pertama dihisab oleh Allah. Ya. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau salatnya bagus ya dianggap bagus semua amalnya. Karena salat ini mercusuar, barometer. Orang kalau udah salat, yang lain insya Allah bagus kalau salatnya benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu jika dilakukan dengan bagus, dia akan mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, salat, tapi kok ijek suka keji dan mungkar? Ya berarti salatnya yang belum tegak. Udah gitu aja kuncinya. Salat jalan terus, maksiat lanjut terus. Ini berarti dia nggak salat ya. Kalau dia sholatnya betul, maksiatnya stop, bukan sholat terus jalan, maksiat jalan terus, nggak bisa. Maksiat dengan sholat tuh nggak bisa. Jadi sholat, fa in fasad, dan jika sholatnya rusak, ya fasad sa'iru amali, dianggap rusak semua amal kita. Sholat. Maka tadi sholat 5 kali dalam sehari itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menghapus antara sholat-sholat tersebut, antara duhur dan asar. Kok kita salah, kita dosa, kita iri, dengki, sombong di waktu-waktu itu, dihapus oleh sholat berikutnya, asar dan maghrib. Kan hidup ini kan mau menunggu waktu sholat gitu. Terusnya nggak nih? Hidup ini sebenarnya hanya nunggu waktu sholat satu ke sholat yang lainnya. Nah kok kita khilaf di antara waktu itu, sholat berikutnya itu kita jadikan sebagai penghapus. Seperti kita mandi dalam air sungai yang jernih untuk membersihkan badan kita yang kecut, yang mungkin banyak kotoran. Kita membersihkan diri dengan sholat. Ini korelasi tauhid, pemahaman yang benar dalam akidah dengan amal soleh. Siapa yang tauhidnya bagus, sholatnya bagus, sholat bagus, maka amal soleh yang lain juga bagus. Akhirnya menciptakan pribadi yang bagus akhlaknya, yang mulia sifatnya, yang bening hatinya, tidak mudah marah, bisa mengontrol diri, selalu sabar, dan tidak mudah mengikuti hawa nafsu. Itu target goal terakhir daripada kita belajar tazkiyatun nafs. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.